Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Rina Sari. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bantu support channel ini dengan cara klik subscribe dan komentar-komentar yang positif. Dan untuk kalian yang belum klik subscribe, silahkan sekarang juga klik subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak bayar sama sekali. Teman-teman juga nggak akan rugi apabila klik subscribe. Itu adalah bentuk support teman-teman ke channel ini agar lebih maju dan berkembang, khususnya untuk memberikan tutorial-tutorial yang insya Allah menarik dan bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, so langsung saja klik subscribe sekarang. Saya akan memberikan waktu kurang lebih 3 detik untuk teman-teman bisa klik subscribe terlebih dahulu ya. Oke, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Saya akan menganggap bahwa teman-teman sudah klik subscribe ya. Oke, di video hari ini saya mau sharing ke teman-teman ini pengalaman dari teman saya ya, yang menggunakan Shopee Pay Later atau misalnya Shopee pinjam gitu ya, galbay ya, atau terlambat bayar ya guys ya. Sebelumnya untuk teman-teman yang belum pernah pinjem ya, jangan, kalau bisa jangan ya guys ya, karena untuk peminjaman itu memang kadang-kadang takutnya kita lagi nggak ada gitu ya, tapi kita harus membayar denda gitu ya. Biasanya ada denda-denda kalau misalnya kita tidak tepat waktu gitu. Sama halnya dengan Shopee ya, saya itu ya, untuk Shopee Pay Later ya, terlambat bayar itu kurang lebih 7 atau 9 bulan gitu. Pokoknya sama denda itu nambah-nambah terus, jadinya 15, sekitar kurang lebihnya ya 14 atau 15 jutaan gitu ya. Ada embel-embelnya sih, kayak 400 sekian-sekian gitu. Karena banyak sekali ya yang kayak nanya gitu, itu tuh didatengin nggak sih sama DC-nya gitu ya, didatengin nggak sih sama tim Shopee-nya, karena banyak banget itu yang nanya gitu ya. Nah, untuk pengalaman dari teman saya itu nggak ada ya guys ya, belum, nggak tahu ya, maksudnya untuk kedepannya itu ada atau enggak, cuman sejauh ini itu belum ya, belum. Tapi di pihak Shopee ini biasanya akan ya ngomong kalau misalnya akan didatengin dan lain sebagainya gitu. Dan banyak banget ini yang belanja, misalnya nih kalian ngisiin pulsa ya, pakai akun kalian yang tidak bisa atau yang telat bayarnya. Misalnya akun kalian itu ngisiin pulsa masih A, atau misalnya saudara kalian atau teman kalian, kemungkinan akan dihubungi nomor tersebut ya, nomor tersebut akan dihubungi. Tapi tenang, untuk Shopee Pay Later misalnya nih kalian itu telat bayar nih ya, punya pinjaman itu 8 jutaan gitu ya, karena telat bayar itu kan dendanya kurang lebih 5% ya guys ya, itu lumayan lah ya. Nah, jadinya misal 10 juta ke atas, atau anggaplah 14 juta atau 15 juta gitu. Nah, nanti kalian akan ditawari ya oleh tim Shopee, ditawari ada keringanan gitu ya, kalau misalnya bayarnya nyicil atau tepat gitulah, nanti kalian akan dikasih kayak keringanan gitu, akan ada tawaran gitu. Nah, banyak banget ya itu yang dapat notif kalau saya ngobrol-ngobrol itu di chat-chat gitu ya, intinya bakal didatengin, bakal dibawain konsultan dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi kalian ya, untuk kalian yang misalnya telah di Shopee Pay Later gitu di bank, atau misalnya kalian punya pinjaman di mana gitu ya, secara konvensional atau secara apapun itu. Nah, kalau kalian nanti daftar Shopee pinjam ya, itu kemungkinan sulit banget ya diverifikasi atau lolos gitu. Biasanya gitu, itu kayak nama kalian itu udah merah gitulah bahasanya ya. Kalau kalian itu memang belum ada uang, atau misalnya belum punya dana untuk membayarnya, jangan, ibaratnya kalau bahasa sekarang, gali lubang tutup lubang gitu ya guys. Jadi kalian misalnya punya hutang nih, punya pinjaman di Shopee Pay Later gitu ya. Nah, kalian jatuh temponya misalnya di tanggal 30. Nah, pas tanggal 30 kalian nggak punya uang. Nah, kalian memilih untuk pinjam di
pinjol lainnya gitu ya, aplikasi-aplikasi pinjaman online lainnya gitu. Nah itu juga bukan jalan keluar ya guys, karena nanti bebannya berkali-kali lipat. Jadi salah banget untuk kalian yang misalnya sudah punya pinjaman di A gitu ya, punya pinjaman di A, kalian nggak bisa bayar nih. Oh, solusinya gue pinjam lagi di pinjol atau pinjaman online lainnya gitu. Itu bukan solusi ya guys. Jadi ya udah gitu, mungkin kalian belum punya rezeki sekarang, ya udah nanti kalian terus terang saja kalau misalnya kalian waktu di chat ya atau ditelepon oleh pihak Shopee atau tim dari Shopee Paylater gitu, kalian jujur aja kalau kalian belum punya gitu. Nah nanti biasanya kalau misalnya sudah berapa bulan gitu ya, Kak, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan belum bisa bayarnya, kalian itu akan kayak kasih keringanan atau pilihan gitu loh. Tapi ya kalian harus bayar berapa gitu. Ya namanya kita juga nggak tahu ya. Sebenarnya ya setiap orang itu nggak mau minjem ya guys, tapi kan kebutuhannya atau hal-hal mendesak lainnya yang pilihannya itu nggak ada kalau nggak minjem gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa menghindari ya silahkan dihindari ya guys, karena kalau pinjaman online itu memang biasanya ada denda kalau kita nggak bisa ya tepat waktu dalam pembayaran gitu guys. Apalagi kalau misalnya kalian punya Shopee Paylater ya, keterlambatan di Shopee Paylater, pinjem juga di Shopee gitu ya, Shopee pinjem, wah itu udah ya kalau bisa dihindari. Tapi kalau misalnya nggak ada solusi lain, kebetulan kalian pas pembayaran nggak ada uang, jangan sampai pinjam ke aplikasi pinjaman online lainnya untuk menutup lubang gitu ya guys. Oke. Dan kalau bisa ya, ini bukan kalau bisa sih ya, pokoknya kalau misalnya di akun kalian itu tidak bisa bayar gitu ya, atau ya keterlambatan gitu, kalian ngisi pulsa gitu ya, itu kemungkinan nomor yang kalian isi pulsa di akun itu tuh akan dihubungi. Jadi hindari aja gitu ya guys. Ya namanya juga kita nggak tahu gitu ya, kan bahaya juga ya kalau di teleponin terus gitu kan. Oke. Dan juga katanya nih ya guys, banyak banget yang bilang itu ya, misalnya kita beli di Shopee ya, pokoknya yang terakhir nomor atau alamat yang terakhir itu akan didatengin gitu. Tapi itu kalau teman saya itu belum ya guys ya, itu sudah 8 atau 9 bulan gitu, sampai ibaratnya puluhan juta lah ya, 2 digit gitu. Ya semoga kalian semua dimudahkan rezekinya biar bisa segera melunasi, dan ya kalau bisa mengurangi gitu guys. Oke, ini cuma saran aja ya guys, jangan nanti suok-suokan gitu ya, biasanya kayak itu suok-suokan. Nah karena kita kan harus saling mengingatkan ya guys. Kalau saya salah mungkin ya silahkan diingatkan di komentar. Nanti teman-teman silahkan diskusi aja di komentar apa kendalanya, atau misalnya pernah telat pembayar 1 bulan 2 bulan didatengin DC atau didatengin timnya, atau kena chat terus di email, di WA, diteleponin terus ya. Kalian silahkan komen di komentar ya, nanti kita diskusi. Atau teman lain misalnya punya pengalaman yang sama juga bisa balas-balas komentar yang ada gitu guys. Jadi kalian itu jangan bingung ya, kok saya ini Shopee pinjam, saya kok
nggak di ACC ya, nggak lolos ya. Nah kemungkinan ibaratnya mungkin kalian punya tunggakan yang belum bisa kalian bayar, entah itu di bank konvensional atau ya di Shopee PayLater atau di pinjaman online lainnya gitu guys. Oke, oh ya untuk teman-teman silakan juga yang mau dapetin gratis ongkir dari Shopee ya. Yang mau dapetin gratis ongkir dari Shopee, cek di video sebelumnya. Jangan lupa klik subscribe ya guys. Oke. Jangan lupa klik subscribe dan hidupkan tombol lonceng di samping subscribe. Atau untuk teman-teman juga kalau misalnya mau buat akun ya atau toko di Shopee, itu ada di video sebelumnya sudah saya share juga gimana caranya kita itu mendaftarkan toko kita ke gratis ongkir ya, ke program Shopee-nya. Karena di Shopee itu biasa ada program-program gratis ongkir yang bisa kita dapatkan ya sebagai penjual, biar toko kita itu semakin up lah, grow up gitu ya, semakin bagus performanya. Oke guys, oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.